warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnani SPD MPD. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim. Hari ini saya tidak sendirian, ada rekan saya, Ibu Halifah, teman saya, yaitu beliau adalah guru kelas 3 dari SDN 25 Gelombang. Assalamualaikum Bu Halifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bu? Alhamdulillah baik. Baiklah, Ibu Halifah, nanti saat bel masuk ke kelas, apakah Ibu sudah siap dengan segala sesuatunya? Kalau begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Udah. Hari ini kita belajar tentang tarian ya. Sebelum kita melakukan praktek penarian, kita harus belajar dulu arti dari tarian ya. Sesuai dengan catatan yang dibuatkan tadi ya, itu ada 3 tarian. Tarian paragon, tarian sama, tarian transparan. Jadi harus tahu berasal dari mana dulu tariannya. Baru mungkin minggu depan kita belajar hari ini. Kita baca sama-sama dulu ya untuk catatan tarian ya. Tarian barong. Tarian barong adalah tarian yang berasal dari Bali. Tarian ini menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Ada 2 contoh.
sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian berdiri kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kasih nama sama kelompok. Nanti satu orang perwakilan untuk membaca ke depan hasil ringkasan. Mantap. Bagian. Begini. Ya. Kelompok 2, inilah ringkasan saya. Tari barong adalah tari yang berasal dari Bali. Tari ini menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Tari saman adalah tari yang berasal dari Aceh. Tari saman dengan cara duduk berbaris membentuk garis lurus. Tari rasu alu adalah tari yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini diadaptasi dari permainan tradisional. Saya dari kelompok 3, catatan tari barong adalah tarian dari Bali. Tarian ini menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Tari saman adalah tari yang berasal dari Aceh. Tari saman ditampilkan dengan cara duduk berbaris membentuk garis lurus. Adalah tari rasul alu adalah tari yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini diadaptasi dari permainan tradisional. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar mengenal tarian. Hari ini kita mengenal tarian itu, belajar arti dari tarian itu. Setelah itu nanti minggu depan baru kita belajar tariannya atau gerakan tariannya. Ya. Ngerti? Paham? Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
tujuannya dari kegiatan itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Ibu. Nah, yang Ibu lakukan nanti dan kapan itu akan Ibu lakukan sebagai persiapan sebelumnya. Ibu melakukan jam pembelajaran, jadi saya harap dengan adanya observasi ini Ibu dapat melakukan lebih percaya diri nantinya, lebih bagus. Nah, nanti baik dan ada beberapa pertanyaan dari tujuan pembelajaran. Apa boleh saya tanyakan, Bu? Apa saja nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu pertama, siswa mengenal jenis tarian, dapat membedakan jenis tarian karena di Indonesia berbeda macam tarian. Yang ketiga, siswa dapat mengenal peranan dalam setiap menari itu. Jadi setiap menari itu ada yang gerakan lembut, lemah mulai. Ketika dia sudah mengenal yang namanya tarian, dia akan mengerti bagaimana peranan dalam tarian. Oh, sudah baik sekali, Bu. Kalau begitu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, kira-kira strategi apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Oh, ya, baik, Bu. Saya akan menggunakan strategi wild learning, yaitu melakukan pengamatan dan diskusi, tanya jawab, penguasaan pembelajaran yang menyenangkan dengan alat media tarian. Ya, tarian dari buku kita ambil, ya, medianya dari buku. Sehingga kita perkenalkan dulu tarian, jenis-jenis tariannya. Insya Allah minggu depan kita akan praktekkan semuanya. Baik, Bu, kalau strategi pembelajaran Ibu itu sudah baik sekali dengan media yang menyenangkan, juga memprestasi dalam kelompok supervisi nanti, Ibu pengen saya amati di bagian mana? Nanti amati saya di bagian yang mengaktifkan dan menyenangkan pusat pada murid atau pada siswa dalam peranan materi menari. Jadi kalau nanti tariannya itu lemah, gimana caranya itu bisa didiskusikan nanti. Baik, Bu Alifah, sudah luar biasa sekali. Jadi saat diobservasi bagaimana murid dalam kelas itu belajar dengan aktif dan kepengen terlihat aspek pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Saya akan mengobservasi Ibu. Kita sudah melakukan kegiatan praoperasi ini. Kira-kira kapan Ibu akan saya observasi? Ada waktunya. Sama nanti kita jadwalkan dulu kalau untuk observasi. Yang penting kita cari cara yang lebih baik dan lebih apalagi untuk observasi materi berikutnya. Nanti kalau begitu, Bu, kira-kira kalau nanti bel masuk